Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita kembali memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat curahan rahmat pada kita sekalian. Kembali kita berkesempatan untuk hadir mengkaji dan mempelajari agama kita, dan secara khusus hadis-hadis yang kita pilih dari sabda-sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjumpaan hari Rabu ini, 20 Safar 1445 Hijriah, kita akan mengkaji sebuah hadis yang menyebutkan tentang dua senjata mukmin atau dua kekuatan mukmin dalam menghadapi kehidupan ini, dan terkhusus dalam menghadapi cobaan, ujian yang datang menimpanya atau yang datang untuk menyapa serta mengujinya. Hadis yang kita maksudkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat ajaib, sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Li amril mu'min, kehidupan seorang mukmin, urusan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Kenapa dikatakan menakjubkan? Karena sesungguhnya setiap urusannya itu baik baginya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal yang semacam ini tidak akan terdapat kecuali pada orang mukmin saja. Orang mukmin saja yang bisa menjadikan seluruh urusannya baik baginya. In asobathu sarra, bagaimana caranya seseorang bisa menjadikan seluruh urusannya itu baik? Mukmin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asobathu sarra, jika mereka ditimpa, dikena oleh as-sarra atau diberikan as-sarra. Sarra adalah hal-hal yang menyenangkan, hal yang lapang baginya, hal yang disukainya, atau hal yang diharapkannya. Syakara, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka dengan sikap syukurnya itu, maka dia telah melakukan kebaikan yang besar. Wa in asabathu darra, dan sebaliknya, jika dia mendapatkan darra, kesempitan, kesulitan, kesusahan, hal yang tidak diharapkannya, tapi ternyata terjadi, menimpanya, maka senjata yang dia gunakan, kekuatan yang dia andalkan adalah sobara. Dia akan bersabar kepada Allah terhadap segala macam ujian dan cobaan yang menimpanya itu. Kata Nabi SAW, fakana khairan lahu. Sabarnya juga itu adalah kebaikan baginya. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa hal yang patut kita jelaskan tentang hadis ini. Namun sebelumnya kita perlu sedikit mengenal sahabat yang meriwayatkan kepada kita hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Ya, begitu namanya disebutkan dalam hadis ini. Namun nama lengkapnya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik
bin Amr bin Aqil bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki kunyah Abu Yahya dan sebagian mengatakan Abu Ghassan An-Namri. Kadang kalau kita baca di buku biografi sahabat, kita dapati sebagian yang menyebutkan penisbahan beliau dinisbatkan kepada Ar-Rumi, bangsa Romawi, ya, Ar-Rumi. Penisbatan kepada Rumi ini bukan karena beliau orang Romawi, ya, beliau bukan orang berkebangsaan Romawi. Akan tetapi beliau pernah berdomisili di sana, atau orang tua beliau berdomisili di sana dan beliau juga ikut. Dan qadarullah, ya, beliau akhirnya, ya, singkatnya, beliau diperbudak dan dibeli dan diperjualbelikan, ya. Beliau menjadi tawanan dan akhirnya diperbudak dan diperjualbelikan. Sejak itu, ya, beliau dikenal dengan penisbatan kepada Ar-Rumi, ya, karena beliau pernah tinggal sana dan pernah mengalami beberapa cobaan dan ujian di sana. Akhirnya beliau dibeli oleh seorang dermawan Arab yang dikenal Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini salah seorang yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, tokoh yang dikenal sebagai bapak sosial, ya, orang yang sangat sosial sifatnya di kalangan kaum jahiliyah atau kaum Quraisy. Namun Abdullah bin Jud'an ini sampai wafatnya, sampai meninggalnya, tidak masuk Islam walaupun dikenal dengan kedermawanannya. Ya, makanya ada hadis yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan dari Nabi SAW bahwa orang kafir itu bagaimanapun kebaikan yang dilakukannya, kalau dia tidak masuk Islam, maka di akhirat dia akan disiksa di neraka, tidak akan masuk surga. Lalu Aisyah bertanya, gimana dengan kasus Abdullah bin Jud'an, seorang dermawan Arab terkenal sebagai tokoh sosialnya kaum jahiliyah Quraisy yang begitu banyak membebaskan budak, begitu banyak kebaikan-kebaikannya, membantu orang yang susah, membantu orang yang lemah. Apakah orang semacam ini pun tidak bisa masuk surga? Kata Nabi SAW, la ya Aisyah, fa innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Tidak, wahai Aisyah. Karena Abdullah bin Jud'an dengan segala kebaikannya itu, tapi tidak pernah masuk Islam, tidak pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di hari kebangkitan kelak, di hari pembalasan kelak. Intinya Abdullah bin Jud'an, ya, dermawannya Arab ini berjasa membebaskan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari perbudakan. Dan Abdullah bin Jud'an ini berinisiatif untuk membebaskan Suhaib karena melihat syaja'ah, keberanian yang ada pada Suhaib, dan juga zaka, kecerdasan yang ada pada Suhaib, dan juga keikhlasan dia dalam beramal, ya. Jadi Abdullah bin Jud'an setelah membeli Suhaib dan melihat hasil kerja-kerja dari Suhaib, beliau melihat bahwa Suhaib ini seorang yang sangat berkualitas, ya, hasil-hasil kerjanya, dan tampak dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan penuh keikhlasan. Oleh karena itu beliau akhirnya memerdekakannya. Suhaib termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan beliau dikatakan sabiqur Rum, ya, dari orang-orang Romawi, maksudnya dari kalangan orang yang datang dari Romawi, beliaulah pelopornya, ya, beliaulah pelopornya. Dan sejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengadakan halaqah di Darul Arqam, yang kita tahu ini fase awal-awal dakwah beliau, masih dalam marhalah sirriyah, sembunyi-sembunyi, dan waktu itu belum ada pengajian-pengajian yang digelar di tempat-tempat umum, hanya ada di rumah-rumah dan secara khusus di Darul Arqam.
Suhaib sudah termasuk bagian dari mereka-mereka yang awal-awal mengikuti taklim pengajian di Darul Arqam tersebut. Dan Suhaib radhiyallahu anhu setelah dibebaskan dan beliau bekerja, berusaha, ya, dan ternyata Allah menakdirkan beliau sukses dalam usahanya sehingga memiliki harta yang berberkah, yang memiliki harta yang cukup banyak. Dan ini yang menjadi persoalan bagi kaum Quraisy, ya, ketika Suhaib mau hijrah, ya. Jadi Suhaib ini beliau berhijrah agak terlambat, ya. Nabi kita SAW telah berhijrah terlebih dahulu dengan Abu Bakar. Beliau nanti menyusul berhijrah ke Madinah. Pada saat beliau ingin hijrah, terdengar kabar itu ke telinga kaum Quraisy. Mereka sangat gelisah, ya, mereka sangat mempersoalkannya. Mereka ribut. Persoalannya adalah karena Suhaib ini dikenal sebagai seorang yang lumayan memiliki harta benda. Mereka khawatir, kaum Quraisy khawatir, bukan Suhaib akan pergi ke Madinah dan akan berdakwah di sana. Kekhawatiran mereka adalah bagaimana dengan harta-harta yang banyak dimiliki oleh Suhaib. Jangan-jangan Suhaib ini mau membawa semua hartanya ke Madinah, ya. Jadi ini kan pertimbangan duniawi belaka, ya. Cuma khawatir Suhaib akan membawa seluruh harta bendanya dari Makkah ke Madinah. Karena itu mereka mencegat Suhaib di perbatasan kota ketika Suhaib sudah akan meninggalkan kota Makkah. Lalu Suhaib berkata, ya, apa yang kalian inginkan dari saya? Jika kalian ingin menghadapi saya, mencegah saya untuk pergi hijrah, dan ingin menghadapi saya dengan kekerasan, maka kalian tahu saya adalah seorang yang juga pandai dalam memainkan anak panah, seorang yang juga cekatan, ya, dalam menggunakan alat-alat perang. Maka saya akan menghadapi kalian, ya, saya tidak gentar dengan usaha kalian untuk mencegat saya. Namun jika kalian mencegat saya ini hanya karena khawatir terhadap harta benda yang saya miliki, saya akan borong dan bawa semuanya ke Madinah, taulah kalian bahwa saya tidak akan membawa apa-apa dari harta benda saya, ya. Ternyata, ya, mereka intinya hanyalah persoalan harta tadi, ya. Dan banyak ahli tafsir menyebutkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad," itu turun kepada Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Allah mengatakan, "Wa minan nasi," dan sebagian manusia, "may yashri nafsahu," ada yang membeli jiwanya, "ibtigha'a mardatillah," demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah raufun, maha penyantun kepada hamba-hambanya. Beliau berani menjual jiwanya karena beliau siap, ya, bertarung waktu itu ketika dicegah untuk berhijrah, dan beliau rela meninggalkan begitu saja hartanya demi bisa bergabung dengan Nabi SAW di kota Madinah. Ayat ini sebagai pujian kepada sahabat yang mulia ini, Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menunjukkan keistimewaan beliau, Umar radhiyallahu anhu, ketika ditikam di masa-masa ketika beliau, ya, 3 hari beliau sakit sebelum akhirnya wafat setelah ditikam. Di masa-masa itu beliau sudah memberikan beberapa wasiat. Salah satu wasiat yang sempat beliau lontarkan, ya, untuk disolati nanti kalau meninggal dunia oleh Suhaib bin Sinan, ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memesan agar nanti kalau beliau wafat disolati oleh Suhaib bin Sinan, ya. Kecuali, kata beliau, kalau sudah ada khalifah yang ditunjuk hasil musyawarah, maka silahkan menyolati saya. Tapi kalau belum jelas, maka saya ingin agar solat jenazah saya dipimpin oleh Suhaib bin Sinan. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau yang menurut Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib sepeninggal Nabi SAW tetap istiqomah dalam berjuang, dalam berjihad, hingga zaman fitnah. Fitnah terjadinya peperangan, pertikaian di antara sahabat,
dan beliau termasuk sahabat yang memilih untuk uzlah, menjauh dan tidak terlibat pada salah satu pihak manapun. Ya, beliau tidak berpihak kepada salah satu dari kelompok sahabat yang bertikai pada waktu itu. Dan beliau lebih memilih untuk fokus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga beliau wafat di tahun 38 Hijriah di masa pemerintahan Ali radhiyallahu taala anhu dalam usia 73 tahun. Dan beliau dimakamkan di pekuburan Baqi, ya, kota Madinah. Itu sedikit tentang Suhaib bin Sinan, perawi hadis kita ini. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Para pemirsa sekalian, kehidupan kita ini tidak pernah terlepas dari ujian. Ya, memang hidup kita ini adalah untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mau menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi hidup dan mati, kehidupan ini adalah ujian. Dan ujian itu tujuan utamanya untuk melihat siapa yang paling berkualitas amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di surat Al-Ankabut Allah mengatakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja ngaku-ngaku bahwa dia beriman padahal belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya standar keimanan itu barulah ketahuan ketika datangnya ujian, bagaimana penyikapannya terhadap ujian itu. Seorang tidak pantas untuk mengaku bahwa dia telah beriman sebelum merasakan ujian. Karena boleh jadi ada orang yang setelah diuji tidak kuat dan akhirnya tidak lulus dari ujian tersebut. Dan dia berpaling dari keimanannya. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا wala ya'lamannal katibin. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian itu barulah ketahuan siapa yang jujur dengan pernyataannya bahwa dia beriman dan siapa yang dusta dengan anggapannya atau pernyataannya tersebut. Hal yang kadang tidak kita sadari adalah bahwa ujian itu tidak harus pada sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Jadi anggapan banyak orang bahwa ujian itu hanyalah pada hal-hal yang tidak disukainya saja. Padahal dia lupa bahwa kadang ujian yang Allah berikan kepada kita justru berupa sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang secara fitrah kita sukai. Itu juga bentuk ujian, ya. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Kami uji mereka, wa balawnahum. Bagaimana ujiannya Allah? Bil hasanat. Ya, Allah menyebutkan di sini bil hasanat dengan hal-hal yang indah-indah, hal yang baik-baik. Was sayyiat, dan juga hal yang tidak baik, hal yang buruk. Ya, jadi hal yang baik itu juga ujian, hal yang buruk itu juga ujian. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Anbiya, ya, Allah mengatakan, kullu nafsin da'iqatul maut, setiap manusia itu akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kata Allah, kami menguji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan hal yang buruk yang tidak kalian sukai. Wal khair, dan hal yang baik yang kalian sukai. Fitnatan, sebagai fitnah bagi kalian, artinya sebagai ujian, batu ujian bagi kalian, sebagai pembeda antara yang benar keimanannya dan yang dusta dengan keimanannya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali menegaskan bahwa ujian itu kadang berupa sesuatu yang juga kita sukai, ya. Jadi keliru ketika orang hanya menganggap musibah yang menimpanya, hal yang tidak disukainya, itu ujian. Lalu ketika dia mendapatkan
nikmat yang banyak, kemudahan dari urusannya, dia tidak menganggap itu sebagai ujian. Padahal pada hakikatnya semua itu adalah ujian. Banyak orang yang tidak bisa bersabar dengan musibah berat yang menimpanya, sebagaimana juga tidak sedikit orang yang tidak bisa bersabar pada saat mendapatkan kesenangan dan fasilitas. Dan hanya mukminlah yang bisa menyikapi kedua hal ini secara proporsional. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban, sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat mengagumkan, ya. Jadi ajab ini suatu hal yang ajaib, ya, suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang mengagumkan. Ya, pantas kita kagum kepada mukmin yang semacam ini. Ajaban li amril mukmin, bagi urusan seorang mukmin. Yaitu mukmin siapa? Mukmin yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Ya, karena kalau ngaku mukmin, kita semuanya ngaku mukmin. Tapi salah satu kriteria iman yang perlu untuk kita evaluasi diri kita dengannya adalah apa yang disebutkan dalam hadis kita ini. Bagaimana kriteria mukmin yang sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis ini? Kata Nabi SAW, inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya itu bagus baginya. Tidak ada yang tidak bagus. Jadi kehidupannya selalu senang-senang saja. Dia berada pada hayatun thayyibah. Ya, dia berada selalu pada kehidupan yang menyenangkan. Kayak tidak punya masalah di dunia ini. Semua kehidupannya dihadapi secara senang, ya. Dengan tenang, ya, enjoy kehidupannya. Tidak ada masalah dalam kehidupannya. Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Gimana itu? Apakah mereka tidak pernah susah? Apakah mereka tidak pernah mendapatkan musibah? Ternyata, kata Nabi SAW, mereka itu bisa menghadapi semua ujian dengan sebaik-baiknya. Dan yang semacam ini tidak akan bisa didapatkan oleh selain orang beriman. Wa dzalika wa laysa dzaka illa lil mu'min. Dan yang semacam ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain kecuali orang beriman saja. Ya. Ini kekhususan, karakteristik yang sangat spesifik yang hanya dimiliki oleh seorang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya. Maka kalau kita merasa sudah beriman disebabkan hal-hal yang lain, ya kan, iman itu punya beberapa standar, punya beberapa ciri, ya. Umpamanya kalau kita baca di surat Al-Mu'minun umpamanya, ya, kita baca surat Al-Mu'minun. Orang beriman itu khusyuk dalam salatnya. Orang beriman itu meninggalkan hal yang sia-sia. Orang yang beriman itu menunaikan zakat, ya, dan menjaga amanah-amanahnya, menjaga kemaluannya, menjaga solatnya. Itu di antara sifat-sifat orang beriman. Kita juga baca di surat Al-Anfal umpamanya, orang beriman itu yang ketika nama Allah disebutkan bergetar hatinya, lalu ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Itu di antara sifat-sifat orang beriman. Maka kita harus mengukur diri kita bagaimana kita dengan ciri-ciri yang seperti itu. Ini juga salah satu kriteria orang beriman. Mungkin dalam kualitas-kualitas ibadah kita baik dan mungkin sudah memiliki sifat-sifat orang beriman, tapi coba ukur dulu bagaimana tingkatan keimanan kita dalam menghadapi realita kehidupan yang sedang mendatangi kita. Dalam hadis ini dikatakan, in asobathu sarra, ya, kalau dia ditimpa. Di sini ada kata-kata asobathu. Asobat artinya musibah, menimpa. Asoba yusibu artinya menimpa dia. Jadi sarra, kesenangan, kebahagiaan, ya, kemudahan, itu juga adalah bagian dari musibah. Jika dia ditimpa oleh kesenangan, kebahagiaan, hal yang ditunggu-tunggunya, apa senjatanya, apa kekuatannya? Dihadapi dengan apa yang dinamakan dengan kesyukuran, ya, syukur. Syakara. Ya, fakana khairan lahu. Maka dengan syukurnya itu, nikmatnya, harta benda yang banyak dia miliki, segala urusannya yang dimudahkan oleh Allah, fasilitas yang terkumpul padanya, itu tidak akan menjadi fitnah bagi dia. Tidak akan menjadi siksa bagi dia. Tidak akan menjadi pertanggungjawaban yang memperberatnya nanti di hari kiamat. Tapi justru baik baginya. Karena dia seorang yang tahu menempatkan nikmat pada tempat yang sesungguhnya.
dia punya sesuatu yang dinamakan dengan syukur. Syakar. Apa yang dimaksudkan syukur itu? Ya, ulama telah menjelaskan bahwa syukur yang dimaksudkan sini adalah menempatkan nikmat pada tempat yang Allah inginkan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan nikmat tersebut, bahkan akan ditambahkan nikmatnya. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, tidak mensyukurinya, maka azab Allah sangat pedih bagi kalian. Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur itu caranya dengan 3. Kita harus menggunakan seluruh komponen yang kita miliki. Ada 3 hal. Pertama, kita syukur dengan hati kita. Mensyukuri nikmat itu dengan hati kita. Maksudnya, kita sangat yakin bahwa apa yang kita dapatkan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepada kita, besar dan kecil, itu semua datang dari Allah, bukan hasil usaha kita. Walaupun kita berusaha, bukan hanya karena doa-doa kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena relasi-relasi kita, dan bukan pada siapa-siapa. Itu cuma sebagai asbab. Dan asalnya adalah dari Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ faminallah. Dan apa saja yang datang dari nikmat, itu semuanya datang dari Allah. Begitu Allah katakan. Ya, karena itu, seorang yang bersyukur ketika datang nikmat, sebelum dia mau berterima kasih kepada orang lain, sebelum dia mau mengukur hasil usahanya, dan apa-apa saja yang telah dia lakukan demi mencapai tujuannya itu, lalu dia merasa sukses, sebelum itu semuanya, dia akan kembalikan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suatu saat ketika kita sukses dalam usaha kita, dalam upaya-upaya kita, lalu kita mengatakan itu disebabkan kerja keras saya. Disebabkan karena relasi yang begitu kompak dengan teman-teman yang begitu baik, atau disebabkan karena kecerdasan saya, dan kata-kata yang semisal ini. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh si Qarun, ya, ketika orang-orang minta tipsnya, minta kiat-kiat untuk bisa menjadi orang sukses. Qarun yang sudah istilahnya orang sudah lupa daratan, sudah begitu sombongnya, merasa orang yang paling hebat dengan kekayaan yang tidak ada bandingannya waktu itu, dengan entengnya menjawab ketika ditanya apa tipsnya, apa kiat-kiatnya menjadi orang kaya, memiliki harta sebanyak yang kamu miliki. Dengan entengnya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini saya bisa raih, saya bisa dapatkan disebabkan karena ilmu saya. Ya, jadi dia merasa dia telah banyak belajar ilmu untuk bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang kaya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala buktikan bahwasanya bukan karena itu. Ya, sehingga Allah menyiksanya dan membenamkan si Qarun bersama seluruh harta yang dimilikinya. Makanya yang penting, ya, ketika datang nikmat, maka hal yang paling pertama, hadirkan syukur pada hati kita dengan cara mengembalikan semua nikmat itu bahwa dia datang semata-mata karena Allah yang sudi memberikan nikmat itu kepada hamba yang lemah ini. Ya, kita sadari diri kita lemah, tapi Allah yang maha sayang kepada kita sehingga memberikan nikmatnya itu. Yang kedua adalah ketika datang nikmat, maka kita syukuri dengan cara memperbanyak ucapan alhamdulillah. Kita memperbanyak ucapan alhamdulillah. Ya, Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah, ucapkan. Ya. Jangan pernah lisan kita berhenti untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ya, dia adalah satu ucapan yang memenuhi mizan timbangan di hari kiamat kelak. Ya, makanya kalau kita orang yang sadar akan nikmat Allah, pada hakikatnya kita tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Jadi ini sebagai
manifestasi dari apa yang kita rasakan ya, dari nikmat yang kita hadirkan pada hati kita, lalu diteruskan oleh lisan kita. Setelah kita sadar nikmat ini datang dari Allah, maka kita tidak capek-capek untuk berterima kasih kepada manusia sebelum kita berterima kasih kepada Allah. Ya, memang kita harus juga berterima kasih kepada manusia yang tentu saja Allah jadikan sebagai asbab untuk membantu kesuksesan kita. Dan Nabi kita telah mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kita juga patut berterima kasih kepada orang yang mendoakan kita, orang yang membantu kesuksesan kita. Ya. Namun jangan lupa kesyukuran yang paling awal, penyebab yang paling awal, darinya lah sumber segala kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi wahabali ya zuriyah salihah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya keturunan-keturunan yang baik, yang soleh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya nikmat harta. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya ilmu dan segala macam jenis-jenis kenikmatan yang lainnya. Ucapan alhamdulillah ya perbanyak dan perbanyak. Jangan sampai lisan kita keluh ya kaku untuk mengucapkan kalimat yang sangat mulia ini. Yang ketiga, kesyukuran itu harus dilanjutkan, ucapan alhamdulillah kita harus dilanjutkan dengan bagaimana membuktikan kesyukuran ini kepada Allah dengan anggota tubuh kita ini tunduk patuh akan hukum, perintah, dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat seorang yang sangat dermawan kepada manusia, dia sangat pemurah, membantu orang lain, dan ketika ditanya, dia akan menjawab sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada dia, dan lisannya senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kita dapati orang tersebut enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan dia begitu baik ya dalam muamalahnya dengan manusia, begitu suka membantu, namun sangat disayangkan dia tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini belum dikatakan bersyukur dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, seharusnya kita beribadah kepada Allah, dan ibadah kita kepada Allah itulah tingkat kesyukuran yang paling tinggi. Dan ini yang ditunjukkan oleh nabi-nabi yang terdahulu ya, utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengatakan ya bahwa Nabi Daud ya adalah seorang hamba yang sangat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan malu ala Dawuda syukra wa qalilun bin ibadiyah syakur. Wahai keluarga Daud, hendaknya kalian beramal, bekerja, beribadah kepada Allah sebagai bukti kesyukuran kalian kepada Allah, dan sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Padahal kalau kita tanya manusia, kita dapati mereka banyak yang memuji Allah dalam segala nikmat-nikmatnya. Kata-kata yang selalu keluar pada awal-awal pembicaraan adalah alhamdulillah. Tapi kenapa Allah masih mengatakan banyak di antara hambaku yang tidak bersyukur? Maksudnya lah kesyukuran tingkatan yang paling tinggi, yaitu bagaimana mewujudkan syukur kita dengan kepatuhan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun baiknya kita dan seringnya kita mengucapkan kata alhamdulillah, namun kalau kita tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau salat, tidak mau memperbanyak ibadah, puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan, pada hakikatnya kita belum bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah dengan semua jenis kebaikan ini adalah orang yang dikatakan fakana khairan lahu. Dan yang kedua adalah wa in asabahu dharra. Ketika dia ditimpa kesempitan, kesulitan, musibah, hal-hal yang berat yang tidak diharapkannya, tapi memang akan menimpa setiap orang, pasti saja akan diuji dengan hal-hal yang semacam ini. Dia memiliki kekuatan yang lain yang dinamakan kesabaran, sabara. Fakana khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Apa yang dimaksudkan kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri kita
dalam menerima apa yang Allah putuskan bagi mereka atau baginya. Ulama telah menyebutkan ada 3 tingkatan kesabaran, yaitu sabar terhadap perintah-perintah Allah, ya. Dan ini kesabaran tingkatan paling tinggi. Kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih tidur, datang panggilan salat, kita bangkit untuk melaksanakan salat, kita bersabar. Inilah sabar terhadap perintah Allah. Ketika datang waktu puasa, kita bersabar untuk berpuasa, tidak makan dan minum. Maka inilah kesabaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan untuk mengeluarkan harta kita, kita keluarkan. Walaupun secara naluri alami, ya, kita sayang, suka kepada harta, tapi kita siap berpisah sementara dengan harta kita yang Allah pinjamkan kepada kita, maka itu adalah bersabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesabaran tingkatan paling tinggi. Kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan kita sangka, ya, ketika kita melihat ada orang yang dikatakan soleh, orang yang taat, jangan kita sangka dia tidak memiliki hawa nafsu dan syahwat. Dia dimudahkan, ya, dalam melakukan itu. Kemudahan yang dia miliki dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu melalui proses yang dinamakan dengan kesabaran. Dia sabar-sabarkan dirinya untuk melakukan ketaatan itu, maka setelah itu mudah baginya untuk melakukan segala macam jenis ibadah dan ketaatan. Yang kedua adalah bersabar terhadap maksiat Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap maksiat Allah Subhanahu wa taala, di sana sini banyak hal yang menggoda kita. Syahwat, ya, lawan jenis. Ketika ada pandangan-pandangan yang haram, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Ini bersabar, ya. Padahal secara naluri mungkin kita suka melihat yang seperti itu, tapi kita diperintahkan untuk menundukkannya, penundukan pandangan kita. Dan ini sabar terhadap maksiat. Kita banyak digoda, ya. Kita berada di satu instansi, satu tempat kerja, lalu di sana ada uang yang mungkin menjadi amanah bagi kita untuk kita simpan, untuk kita atur. Lalu ada godaan untuk mengambilnya, dan mungkin kita duga sebagian harta yang seandainya kita ambil tidak akan terdeteksi, tidak akan ketahuan ketika kita mengambilnya. Tapi kita bersabar untuk tidak mengambilnya karena kita tahu adalah sesuatu hal yang diharamkan. Ketika kita bersabar terhadap semua godaan-godaan yang semacam ini yang dinamakan as-sabru ala maksiatillah, bersabar terhadap maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pernah dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf mengatakan wa sabrun jamil, sabar itu indah, ya, suatu hal yang indah. Ketika beliau bisa bersabar terhadap godaan wanita yang mengajaknya untuk berbuat yang maksiat, ya, berbuat yang sangat diharamkan oleh Allah, perbuatan zina. Beliau sebagai manusia biasa ada keinginan untuk itu, namun Allah menjaga dia sehingga beliau meninggalkannya. Yang ketiga adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ketika kita ditinggal pergi oleh anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, atau oleh harta-harta benda kita, maka itu juga adalah kesabaran. Kesabaran terhadap takdir-takdir yang tidak kita sukai. Ya, perasaan-perasaan berat terhadap sesuatu, kita bersabar, maka ini adalah kesabaran tingkat yang ketiga, tingkat yang terendah. Ulama mengatakan, kenapa Allah mengabadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran dengan begitu panjangnya, begitu detailnya? Karena Nabi Yusuf alaihissalam salah satu contoh Nabi yang telah melaksanakan seluruh jenis kesabaran tadi. Kesabaran dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk tidak bermaksiat, begitu banyak godaan-godaan wanita, godaan harta, beliau berhasil melewatinya dengan sebaik-baiknya, dan bersabar terhadap takdir-takdir yang menyulitkan bagi beliau. Bagaimana tidak, ya, beliau sejak kecil harus berpisah dengan orang tuanya,
yang sangat mencintainya dan sangat dicintainya. Beliau bersabar terhadap takdir menghadapi kakak-kakak atau saudara yang menyingkirkannya dari keluarganya. Beliau diuji, diperjualbelikan, beliau diuji dengan dimasukkan ke dalam sumur dan berbagai macam perlakuan-perlakuan yang tidak enak yang telah beliau rasakan. Ini beliau bisa lewati dengan sebaik-baiknya sehingga Allah mengabadikan kisahnya secara detail sebagai contoh seorang yang sangat mulia di sisi Allah karena melewati ujian-ujian dalam segala macam jenis dan bentuknya, dan beliau bisa meraih kesabaran tersebut. Dua hal ini kalau kita miliki, maka kita akan bisa menjadi manusia yang terbaik, manusia yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia yang lain, manusia yang mengagumkan ya, bagi orang-orang lain. Dan inilah yang dikatakan ulama kita seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa sabar dan syukur bagaikan dua sayap bagi burung ya. Kalau salah satunya tidak berfungsi, maka dia tidak akan bisa terbang dengan sebaik-baiknya. Burung ketika salah satu dari sayapnya patah, maka dia tidak akan bisa terbang dengan sebaik-baiknya. Dan demikianlah kita, ketika kita memiliki sabar dan syukur, barulah kita bisa memiliki kesempurnaan. Dan ini salah satu rahasia kenapa puasa Nabi Daud dikatakan puasa yang paling afdal, karena puasanya puasa selang-seling. Pada saat dia berpuasa, dia bersabar. Pada saat dia tidak puasa, dia bersyukur. Hari-harinya dilewati dengan sabar dan syukur. Kapan ada pada diri kita, maka kita pun akan menjadi mukmin yang paling sempurna, yang dikatakan dalam hadis ini sebagai mukmin yang menakjubkan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, pertama, keutamaan orang beriman, karena sifat-sifat yang kita sebutkan tadi hanya dimiliki oleh orang beriman saja. Iman adalah sesuatu yang indah dan senantiasa melahirkan hal yang mengagumkan ya. Seluruh keadaan mukmin baik baginya ya. Hanya orang mukminlah yang paling bahagia kehidupannya dengan kebahagiaan yang hakiki. Senantiasa berpikiran dan bersikap positif ya. Jadi apapun yang menimpa kita, pandang dengan pandangan yang positif selalu. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Manusia senantiasa diuji dengan kebaikan dan keburukan. Mukmin yang cerdas senantiasa menghadapi ujian sesuai dengan bekal dan kekuatannya. Siapkan diri kita. Siapkan bekal, sabar atau syukur. Karena apapun yang menimpa kita tidak akan lepas dari dua hal tersebut. Kewajiban bersyukur terhadap setiap nikmat yang datang. Kewajiban bersabar terhadap setiap musibah yang menimpa. Kesudahan mukmin senantiasa baik jika menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang betul-betul beriman kepadanya sehingga menghadapi kehidupan dunia yang fana ini dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan aisyah thayyibah, hayatun thayyibah, kehidupan yang terbaik di dunia sebelum kehidupan yang paling berbahagia nanti di kampung akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam.